Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah.
Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang disyariatkan di dalam agama kita. Di antaranya adalah kalimatul ulya wa hamidallahu alaih, kalimat yang tinggi, kalimat yang mulia yang dijadikan sebagai amalan untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salat serta salam senantiasa kita mohonkan kehadirat Allah, kiranya tetap diberikan kepada arwah Nabi kita, uswah kita, teladan kita, panutan kita, ikutan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamba Allah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar ini dengan waktu relatif singkat, khatib menghimbau kepada kita semua dan khususnya kepada pribadi khatib sendiri, marilah senantiasa meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu dalam segala situasi dan kondisi. Takwa dalam artian intizalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan-larangannya. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adabul Jum'ah, adab-adab menunaikan salat Jumat. Kita tahu satu pekan satu kali kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah," apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, "fas'au ila dzikrillah," maka bersegeralah untuk menunaikan salat Jumat itu guna mengingat Allah. "Wadarul bai'," tinggalkanlah semua jual beli. Tinggalkanlah seluruh pekerjaan transaksi duniawi untuk memenuhi panggilan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama adalah fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk datang memenuhi panggilan Allah. Bersegera untuk menunaikan salat Jumat. Kemudian yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini juga adalah wadarul bai', tinggalkanlah seluruh aktivitas, tinggalkanlah seluruh jual beli yang menggadaikan nasib kita untuk duniawi. Kita berpindah hijrah menuju ukhrawi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingganya Allah tutup ayat ini. Yang demikian itu jauh lebih baik jika engkau mengetahui. Hamba Allah, ada perintah untuk segera datang, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memerintahkan, melainkan Allah senantiasa memberikan janji kepada hamba-hambanya yang mentaati perintah Allah, yang mematuhi seruannya, yang mengindahkan himbauannya, tidak mengabaikan perintah-perintah Allah itu. Bagi orang-orang yang segera datang menuju rumah Allah, memenuhi panggilan Allah salat Jumat, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah," apabila datang hari Jumat, waqafatil malaikati ala abwabil masjid, Allah mengutus beberapa orang malaikat
yang untuk senantiasa berdiri di pintu-pintu masjid. Fayaktubunal awwal fal awal. Gunanya untuk mengabsensi orang-orang yang datang pertama kemudian yang berikutnya. Wa masalul muhajjir ilal jum'ah. Barang siapa yang bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, fas'au ila dzikrillah tadi. Bersegera memenuhi panggilan Allah. Siapa saja yang bersegera, bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk menunaikan salat Jumat. Kama salil ladzi yuhdi badanah. Allah berikan hadiah, yaitu berkurban setara dengan kurban seekor unta. Orang yang datang di kloter pertama atau yang pertama memenuhi panggilan Allah, bersegera menunaikan perintah Allah salat Jumat, maka dia diberikan hadiah oleh Allah. Allah tidak sekedar memerintah untuk segera datang, tetapi Allah juga memberikan hadiah bagi orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah, yang segera datang. Yang datang pertama, kamasalil ladzi yuhdi badanah. Dia diberikan hadiah laksana berkorban seekor unta. Summa kalladzi yuhdi baqarah. Yang datang berikutnya diberikan hadiah laksana berkorban seekor sapi. Summa kalladzi yuhdi kabsa. Kemudian yang datang berikutnya diberikan hadiah oleh Allah laksana berkorban seekor kibas yang sangat besar. Summa kalladzi yuhdi dajajah, summa kalladzi yuhdi baidah. Kemudian yang datang berikutnya dan berikutnya laksana sedekah seekor ayam dan laksana sedekah beberapa butir telur. Wa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar, wa qa'ada 'alal mimbar, dan sudah berdiri, sudah duduk di atas mimbar. Ini kebiasaan Rasulullah menanti salat Jumat berada di dalam kamarnya yang menjadi makamnya sekarang. Maka faida kharajal imam, apabila imam sudah keluar, berarti imam yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh imam-imam yang akan menjadi khatib Jumat. Faida kharajal imam, apabila imam sudah keluar, wa qa'ada 'alal mimbar, dan duduk di atas mimbar, berarti yang menjadi khatib Jumat adalah imam Jumatnya. Yang menjadi imam Jumatnya adalah khatib Jumatnya. Tidak dipisahkan. Imamnya lain, khatibnya lain. Dalam hadis ini, fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar, wa qa'ada 'alal mimbar, dan sudah duduk di atas mimbar, tawau suhufahum wa jalasu. Para malaikat menutup suhuf-suhuf mereka. Suhuf artinya lembaran-lembaran, catatan-catatan absensi para malaikat. Apabila imam sudah berdiri, sudah duduk di atas mimbar, maka malaikat menutup buku absennya. Yang datang setelah khatib naik mimbar tidak mendapatkan absensi malaikat yang akan menjadi saksi pada hari kiamat. Wajalasu, kemudian para malaikat itu segera duduk. Kemudian yastami'una dzikra, untuk mendengarkan peringatan, yang maksudnya adalah mendengarkan khutbah. Jadi setiap salat Jumat dihadiri oleh para malaikat, dan malaikat juga ikut mendengarkan khutbah. Makanya khutbah itu sebenarnya dia harus menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Malaikat itu mencatat, menjadi saksi. Di dalam surat Qaf surat ke-50 ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak sepatah kata pun yang engkau ucapkan melainkan di sisimu ada raqib dan atid yang selalu mencatat. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqiyalah balayah yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat yang diridhoi oleh Allah tanpa mereka sadari, ternyata kata-katanya itu yang diridhoi oleh Allah, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Wa innal abda, dan ada seseorang la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala, yang dia mengucapkan satu patah kalimat la yulqiyalah, tanpa dia akali, tanpa dia pikirkan, tanpa dia sadari, tanpa dia pikirkan apa manfaat dan apa mudaratnya, apa bahaya dan apa gunanya, tidak dia pikirkan. La yulqiyalah bala yahwi biha fi jahannam, dengan satu kalimat yang tidak dia pikirkan itu Allah benamkan ke dalam neraka jahannam. Makanya
Karena khutbah itu didengarkan oleh para malaikat dan dicatat dan akan mendapatkan balasan pahala serta dosa, maka berkata di atas mimbar ini harus qala Allah wa qala Rasul. Apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'annya, dan apa yang telah disampaikan oleh Rasul dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Tidak boleh berbicara politik di atas mimbar. Tidak boleh berbicara masalah duniawi di atas mimbar. Sebagaimana kita dilarang berbicara duniawi di dalam masjid. Oleh karena itu hamba Allah, itu yang harus kita perhatikan. Kita harus menyampaikan kebenaran dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, apalagi di dalam mimbar atau apalagi di atas mimbar. Maka di situ para malaikat mendengarkan khutbah. Dan kita diperintahkan agar segera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar, supaya kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan singkat dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perpanjangan lisan yang telah Ustaz sampaikan dalam rangka balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat atau hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita amalkan. Karena yang butuhnya kita adalah amalan. Al-ilmu bila amalin kasadarin bila samar. Ilmu jika punya banyak tapi enggak diamalkan, enggak ada buahnya, enggak ada manfaatnya. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu itu akan menghinakannya di akhirat kelak. Karena mereka setelah mengetahui tetapi tidak diamalkan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka sama orang yang pandai menyampaikan ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Biar sedikit tapi kita amalkan, kita buktikan. Mari kita datang lebih awal lagi setiap salat Jumat, karena itu perintah Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk mengingat Allah. Dan adat penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum khatib naik mimbar kita mendapatkan keutamaan laksana berkorban seekor unta, seekor sapi, seekor kibas, dan bersedekah seekor ayam atau beberapa butir telur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia rugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang beriman. Kita kalau beriman tidak akan merugi. Wa 'amilus shalihat, beramal soleh di atas keimanan. Jadi beramal soleh itu harus atas dasar iman. Di mana yang dikatakan iman, al-iman tasdiqu fi qalbi wa taqriru bil lisan wa jawarihi bil arkan. Diyakini di dalam hati bahwa Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh. Diyakini di dalam hati setiap amal soleh ada pahalanya. Man amila sholihan falinafsihi wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat baik, kebaikan untuk diri sendiri. Siapa berbuat jahat, dosa kembali kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ada pahalanya di sisi Allah. Sekecil apapun dosa ada balasannya di sisi Allah. Maka itu yang harus kita yakini di dalam hati. Kemudian wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kita akui bahwasanya ibadah itu bukan sekedar hanya niat di dalam hati, tetapi butuh bukti melalui amalan lisan. Kemudian wajawarihi bil arkan, kita implementasikan dalam kehidupan, kita praktekkan dengan anggota badan. Itulah yang iman. Sehingganya kita jika melakukan tiga hal ini, tiga ranah ini, maka kita tidak akan merugi. Kita beramal atas dasar keimanan, berucap atas dasar keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam amalan tidak beriman seorang di antara kamu sebelum mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai diri sendiri. Ini amalan praktek ubudiyah, praktek amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bagaimana kepedulian kita, dermatangan kita, kepedulian kita kepada orang lain. Kemudian, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi perkataan pun dikaitkan dengan keimanan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa
mengimplementasikan, membuktikan iman kita, yaitu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Kemudian wa amilus salihatnya, yang tidak akan merugi adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Senantiasa menyampaikan nasihat kebenaran, karena nasihat ad-dinun nasihat, agama ini seluruhnya adalah nasihat. Oleh karena itu kita sampaikanlah agama sebagai nasihat dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan sholat Jumat, adabnya. Pertama, mandi. Mandi. Idza jaa ahadukumul jum'ah, apabila kalian datang untuk menunaikan sholat Jumat, falyaktasil, wajib mandi. Hendaklah mandi. Ghuslul wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu sebelum sholat Jumat wajib bagi orang yang sudah muhtalim. Muhtalim ini mimpi basah. Pertama, mandi. Yang kedua, memakai baju yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf 31, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali akan beribadah di masjid. Itu hadis, ayat secara umum, hadis secara umum. Kemudian ketika keluar dari rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, melangkahkan kaki kanan, kemudian menuju masjid, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ada hadisun sahihun jiddan. Hadis ini adalah sahih. Kemudian membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa ja'al fi lisani nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alni nura. Ini doa bisa didapatkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dan di buku doa-doa menuju masjid. Diulang-ulang berkali-kali. Sudah selesai diulang lagi. Kemudian menjelang masuk masjid kita membaca doa. Ini adabnya, salat berjamaah di masjid, salat Jumat di masjid. Adabnya membaca doa a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Itu hadis riwayat Abu Daud. Adapun riwayat Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pilih mana saja terserah. Kemudian yang penting baca doa seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memilih saf yang pertama. Memenuhi saf yang pertama ini adabnya. Selagi kosong saf pertama itu diisi sampai penuh saf pertama. Sehingganya salat Jumat itu tidak dilangkahi oleh saudara-saudara kita. Ketika ada saudara kita yang masbuk, terlambat, tidak melangkahi, bagaimana mengganggu saf-saf kita. Makanya saf pertama itu lebih diutamakan. Berdasarkan hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Lau ya'lamun nasu ma fin nidai wasafil awal, sekiranya manusia tahu tentang pahala mengumandangkan azan dan menempati saf-saf yang pertama, summa lam yajidu illa ayastaimu alaih. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan saf yang pertama itu dan tidak bisa mengumandangkan azan karena sudah ada petugasnya dan sudah diisi oleh orang lain. Melainkan dengan cara undian, lastahamu bih, pasti mereka akan melakukan undian. Kemudian salat sunat 2 rakaat sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ayajlis. Apabila engkau masuk masjid, maka salat sunat 2 rakaat sebelum duduk. Walaupun khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Ini jaa Sulaik al-Ghatafani yaumul jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala mimbar. Sulaik masuk ke dalam masjid, Rasul sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian waqa'ada, Sulaik ini langsung duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaik, apakah engkau sudah salat? Salaita ya Sulaik. Apakah engkau sudah salat wahai Sulaik? Kemudian Sulaik mengatakan belum. Kemudian salli rak'atain falyatazawwaj bihima. Salatlah 2 rakaat dan diringkas dalam salatnya. Artinya sedang khutbah pun diperintahkan untuk salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dalam salat itu hendaklah mendekat kepada sutrah. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Hadis Muslim. Apabila kalian salat, maka hendaklah menghadap kepada sutrah, mendekat kepada sutrah. Wal yadnu minha, mendekat kepada sutrah. Fal yusalli ila sutrah, hendaklah salat menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan hendaklah mendekat kepada sutrah. Sutrah itu dinding, sutrah itu orang yang sedang duduk, sutrah itu tiang, sutrah itu tas yang kita pasang sendiri, pembatas di antara kita, dan jaraknya adalah dhira'in, 1 hastah. 1 dhira' itu jarak yang paling panjangnya, tidak boleh terlalu jauh. Supaya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya hakikat cinta kepada Rasulullah SAW meneladani Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan itu yang diamalkan.
Hakikat tidak cinta kepada Rasulullah adalah menyakiti Rasulullah SAW, membuat syariat baru. Apa yang diperintahkan tidak dikerjakan, apa yang dilarang malah dilakukan. Ini hakikat cinta kepada Rasulullah SAW, antara cinta palsu atau cinta yang hakikat yang sebenarnya. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, dalam momennya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita senantiasa menjaga bagaimana keaslian agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.